Maksud gua kan, jangan-jangan Atika itu sebenarnya nggak hilang ingatan. Ngomong jangan sembarangan ya. Iya, jangan-jangan Atika itu sebenarnya cuma pura-pura hilang ingatan. Dia tuh mau mempermainkan lu kan. Karena kan sekarang Atika udah sama Arya. Sekali-sekali bisa nggak? Lu kalau ngomong itu pakai otak dulu. Mikir dulu. Tenang Pak Dokter. Seperti yang udah gue pernah bilang sama lu, kenyataan itu emang kadang nggak sesuai dengan apa yang kita harapkan. Apalagi kalau misalnya kita ditinggalkan oleh orang yang sangat kita cintai. Sakit banget ya dia rasanya. Cukup! Sekarang udah keluar! Keluar! Keluar nggak? Ya, tenang Tan. Lu berdoa aja. Semoga analisa gue itu salah. Tapi harusnya lu kan juga bisa ngeliat sendiri kan gimana sikapnya Atika. Tapi kalau misalnya sampai dugaan gue itu ternyata benar, kasian banget ya lu, Tan. Sayonara. Si! Atika cuma pura-pura hilang ingatan. Kamu pikir dasar Fahri. Pak, kita lampu apa? Hadiahnya diambil sekarang aja yuk. Ya udah, hari ini kita makan sepuasnya ya, Titan. Iya. Nggak bisa, nggak bisa. Gak bisa kenapa, suster? Ya, papamu itu kan baru aja keluar dari rumah sakit toh. Masa iya mau langsung jalan-jalan gitu, mau langsung ke rumah makan gitu? Udah, Atika, saya nggak apa-apa kok, saya udah sembuh. Tapi Pak, Gini deh, Atika, kita punya banyak banget yang kita harus rayakan hari ini. Pertama, kita harus rayakan keselamatan saya dengan Titan. Kedua, kita harus rayakan juga karena Pak Bayu bukan ayah kandung kamu. Itu kan harus dirayakan dong, suster. ya wes lah, sakarapmu aja Pak. Tapi kalau misalkan nanti ada apa-apa jangan salahin Tika ya. Iya, Tika. Duh, ayo Titan, masuk sayang. Ini kan enak kita sekeluarga kumpul, akur lagi satu sama lain. Iya, Pak. Nara juga udah minta maaf kok sama Mama. Nah, terus kamu udah minta maaf juga sama Tika kan? Udah kok. Dan dia juga mau kok maafin Naira. Gitu dong. Ada Bu Yulia, Dokter Rizal sama Mbak Naira toh. Kebetulan sekali, Tika. Kita bisa mengetes Naira. Ngetes gimana caranya toh Pak? Ngetes apa? Kita sekarang bisa ngetes Naira kalau misalnya dia itu emang benar tulus minta maaf sama kamu atau enggak. Tapi gimana caranya Pak? Gini, dengerin saya ya. Hai Mbak Naira. Atika? Atika? Kamu ngapain di sini? Iya, pengen nyapa aja. Kebetulan saya juga lagi di sini terus ngeliat gitu kalau ada kalian. Oh iya, saya juga pengen bilang ke dokter sama ke ibu kalau Mbak Naira itu baik banget loh. Tadi aja sampai bela-belain datang ke rumah sakit, terus kasih bingkisan ke Pak Arya yang lagi sakit juga. Si Atika ini emang lugu banget ya. Dibaikin dikit aja, langsung seneng. Tika juga pengen minta maaf sama ibu. Kenapa? Iya, karena waktu itu Tika sempat nolak permintaannya ibu. Permintaan? Emang
Apa permintaan Mama ke Atika? Itu loh, waktu kemarin Bu Yulia ngajak tes DNA gitu. Tes DNA itu apa, Bu? Tika jadi lupa apa artinya itu. Apa ya, Mbak? Tes DNA? Iya. Ya, tapi karena kemarin itu Tika kan lagi banyak banget kerjaan. Jadinya nggak bisa. Nah, Bu, mumpung sekarang Tika lagi nggak ada kerjaan, gimana kalau kita tes DNA-nya sekarang? Benar, Atika beneran kamu mau? Papa, Atika mau, Pak? Tapi hari ini tuh ada acara penting banget buat aku sama Mama dan Papa. Jadi sekarang nggak bisa deh, nggak bisa. Kenapa toh, Mbak? Sekarang aja lah. Kan tes DNA-nya itu cepet kan, Bu? Ya mendingan sekarang aja, habis itu baru kesini lagi makan gitu. Sebentar sekali kok. Ya udah kita sekarang. Mama nggak bisa dong sekarang, Ma. Kita kan lagi ngerayain ini perkumpulannya keluarga kita lagi, Ma, nggak bisa dong. Tapi Naira, Mama sama Udah, Mama, Pak, kita balik aja yuk. sebentar aja kok, Naira, sebentar aja. Kita sekarang aja pergi. Gini, kamu pulang duluan, nanti Mama sama Papa nyusul ya. Mama kok kayak gitu? Ayo dong, Ma, pulang aja yuk, please. Mama, udah Ma. Atikanya kan udah mau. Nanti Mama atur waktu sama Atika kapan gitu. Jangan sekarang. Nanti Mama berantem lagi sama Naira. Atika sepertinya nggak bisa hari ini. Tapi besok gimana? Besok kita janjian ya. Besok kita tes, oke? Ya udah kalau gitu. Boleh, oke. Ayo, Ma, ayo dong. Besok ya Atika, bener ya Mama besok pulang, ya? Mama. Atika, saya jalan dulu ya. Iya, dokter. Kamu lihat kan tadi, Tika? Naira benar-benar panik waktu kamu ngomong soal tes DNA. Kalau dia beneran tulus minta maaf sama kamu, dia nggak akan seperti itu. Kamu ingat kata-kata saya? Orang yang ketakutan, tandanya masih menyembunyikan sesuatu. Iya sih, Pak. Tadi kelihatannya sih kayak Mbak Naira itu mulai ngambek lagi gitu sama Tika. Tika juga sekarang tuh jadi kepikiran gitu kalau baiknya Mbak Naira itu sebenarnya kurang tulus ke Tika. Gara-gara omongannya si Fahri, sekarang jadi kepikiran lagi. Gua harus temuin Atika untuk cari tahu soal kebenaran ini. Titan, itu makannya jangan berantakan kayak begitu, ya? Besok nanti lagi ya, Pak. Gak bisa makan buat lagi. Kapan-kapan aja ya, Titan. Besok Papa harus kerja. Mbak, bilnya boleh, Mbak? Ini bilnya, Pak. Terima kasih ya, Pak. Waduh, Bapak dan Ibu ini pasangan muda yang sangat romantis dan bahagia ya. Loh, Mbak. Kok ngomongnya kayak gitu sih? Maaf, saya ini bukan siapa-siapanya Bapak ini. Saya cuma babysitternya aja. Pembantunya gitu. Maafin saya ya, Bu. Habis kelihatannya seperti suami istri sih. Makanya lain kali jangan sembarangan ya, Mbak. Maaf ya, Pak. Misi, Pak. Bu. Assalamualaikum, Mbak. Waalaikumsalam ya, dokter. Silakan masuk, Dok. Titan, Pak Arya sama susternya Titan ada di rumah kan? Aduh, mereka belum pulang tuh, Dok. Belum pulang. Dari tadi sama sekali belum pulang. Iya, dokter. Kalau kata Bapak sih, tadi mereka mau pergi makan siang dulu. Jadi kayaknya mereka mampir ke restoran deh, Dok. Kalau gitu, dokter tunggu di dalam aja. Paling sebentar mereka pulang. Iya, makasih ya. Kalau gitu saya ke dalam dulu ya, Dok ya. Masih harus ngepel, ya. Silakan.
basah lagi. Gimana ya? Jemur aja kali ya, mumpung cuaca di luar masih panas. Mbak, tunggu, Mbak. Ya, dokter? Iya. Ini pasti boneka aku udah benar-benar dua kali. Boneka ini mau dibawa kemana, Mbak? Tadi saya kan lagi ngepel di kamarnya Mbak Atika. Terus jatuh ke ember, makanya jadi basah begini. Jadi, boneka ini dari kamarnya Atika? Iya, dokter. Makanya sekarang saya mau jemur. Biar nanti kalau Mbak Atika pulang, siapa tahu udah kering. Saya datang ke sini karena saya pengen ngambil barang-barang miliknya Atika. Boleh? Maaf, Pas. Saya rasa tidak bisa. Loh, emangnya kenapa, Pak? Barang-barangnya masih ada, Pak? Barangnya sih ada, tapi sudah ada yang ngambil, Mas. Ibunya ya? Buram? Bukan. Yang datang itu laki-laki, Mas. Laki-laki. Dan saat itu kan Atika sudah jatuh ke sungai. Apa yang dimaksud laki-laki oleh Bapak itu Pak Ari? Ini sebenarnya apa benar ya? Apa yang dikatakan sama si Fahri? Tak pernah ku bayangkan hatiku bergetar padamu saat kamu membuatku senang, saat kamu membuatku luka. Walau demikian aku cinta. Antara cinta dan dusta, biarkan kami bahagia. Walau membentang langkah kita, never ever say never to love you. Kamu udah dong marahnya, sayang. Pak, gimana Naira nggak marah? Apa yang Mama lakuin itu keterlaluan, Pak. Mama ini gimana sih, Ma? Mama sengaja yang mau bikin Naira sakit hati, Ma. Mama tuh udah nggak mau ngakuin Naira lagi ya, makanya Mama tuh sengaja ketemu Atika minta dia tes DNA ya? Naira, Mama kan udah bilang sama kamu. Apapun yang terjadi, kamu tetap anak Mama. Maksudnya apa, Ma? Sekarang buat apa Naira diterima di rumah ini? Buat apa Mama maafin Naira dan buat apa Naira minta maaf ke Atika? Kalau Mama sekarang tuh sebenarnya nggak suka sama Naira, udah nggak anggap Naira sebagai anak lagi, iya kan, Ma? Naira, kamu harus ngerti dong. Feeling Mama itu feeling. Udah dong, Ma, cukup feeling lagi. Kenapa sih Mama tuh harus pakai feeling? Tapi Mama nggak punya bukti kan? Justru karena Mama harus membuktikannya. Udah cukup, Mama cukup. Naira nggak mau dengar, oke? Naira, please. Pokoknya Naira nggak izinin Mama tes DNA, nggak akan, Ma. Jangan egois kayak gini dong, Naira, please. Siapa yang egois, Ma? Naira tuh nggak egois, Mama yang egois. Kalau Mama tuh sayang sama Naira, Ma, Mama tuh nggak punya kepikiran untuk melakukan itu sama sekali, nggak ada, Ma. Naira. Nay. Mama sekarang kalau bertindak hati-hati. Ingat, Ma. Ini soal keutuhan keluarga yang kita pertaruhkan. Apapun yang dikatakan oleh Naira, Mama tetap harus membuktikannya, Papa. Mama tetap akan ajak Atika besok untuk tes DNA. Ma. I don't care, Papa. Papa mau bilang Mama itu egois atau mau bilang apa, kek? Mama nggak ada pilihan lain. Mama harus benar-benar membuktikannya. Besok Papa, Mama, dan Atika bertiga kita tes DNA. Oke?
ternyata Arya itu benar-benar mirip Aryo ya, Pak ya. Mama tuh kayaknya kayak mimpi deh, Pak. Betul-betul mirip Aryo. Iya, Mah. Tapi yang Mama sebelinnya itu, Atika tuh selalu aja nempel sama dia. Ya kan, Ri? Iya. Iya, Mama. Udah lama. Papa jadi tambah pusing denger Mama itu ngomong ngaco kayak gitu. Selalu aja Atika dibela. Semoga aja Atika emang beneran suka sama Ari. Supaya nasib Sultan bener-bener tambah tragis. Halo, Nay. Gimana makan malam keluarga kamu tadi? Aduh, Ri, sebel banget, Ri. Loh, Nay, kok kamu malah marah-marah lagi sih? Iya, gimana gak marah coba? Keluarga tuh baru aja damai, tiba-tiba Atika bikin kekacauan. Atika? Bikin kacau gimana, Nay? Jadi tuh, tadi tuh aku ketemu dia di restoran yang sama, pas banget pas. Aku sama Mama tuh baru selesai makan. Dan kamu tahu nggak dia bilang apa? Bilang apa? Dia ngajak Mama sama Papa tes DNA, Ri. Bayangin nggak sih? Atika? Atika yang ngajak tes DNA? Iya, untung aja tadi tuh aku bisa halangin dia. Tapi kemungkinan besar besok tesnya, Ri. Dan aku nggak mau itu terjadi, Ri. Aku sama sekali nggak mau, Ri. Iya. Kamu tenang aja ya, Nay. Tenang? Gimana aku bisa tenang, Ri? Kalau semuanya terbukti, aku bisa gila. Aku bisa diusir dari rumah. Aku bisa jadi gelandangan, Ri. Aku nggak mau itu terjadi, Ri. Kalau itu terjadi, aku tuh lebih baik mati aja, Ri. Nay, kamu ngomong apaan sih? Pamali tahu, Nay, ngomong-ngomong mati kayak gitu. Biarin, Ri. Aku lebih baik mati, oke? Nggak ada yang peduli sama aku. Nggak ada yang sayang lagi sama aku, Ri. Dengerin aku, Nay. Kamu tenangin pikiran kamu ya. Nanti biar aku yang pikirin gimana caranya. Kamu nggak boleh lagi ngomong atau mikir kayak yang barusan tadi, oke? Tapi kamu beneran kan kamu bakal halangi mereka ya? Iya. Pokoknya kamu buang jauh-jauh pemikiran kayak tadi ya, Nay. Kenapa mesti Atika? Ma. Papa kalau pijet-pijet Mama kayak gitu pasti ada maunya. Mau bujuk Mama soal tes DNA ya. Begini, Ma. Papa sendiri juga ingin tahu kebenarannya. Tapi, apa menurut Mama nggak sebaiknya kita nunggu sebentar? Udah terlalu lama Mama nunggu, Papa. Kemarin waktu Mama udah memberanikan diri untuk menceritakan apa adanya sama Atika dan mengajak Atika untuk tes DNA. Nggak taunya Atika menolak kan, Pak? Mama udah putus asa rasanya. Mama pikir ya udahlah, Mama nggak usah paksa Atika lagi. Tapi tadi waktu dia tiba-tiba dia yang mengajak dan mau, Papa bisa bayangin dong gimana bahagianya Mama. Gimana Mama nggak melakukannya dong, Papa? Ya kan? Pasti Mama akan tes DNA sama Atika. Tapi nanti kalau Naira... Kalau soal Naira, Papa nggak usah khawatir deh, Pak. Apapun hasil tes itu, Naira tetap anak Mama. Nggak akan merubah sayangnya Mama sama Naira. Nggak akan ada yang menggantikan posisi Naira di hati Mama. Seharusnya Naira bisa ngerti itu, Pak. Tapi, Ma... Papa, udah dong. Please, cukup. Jangan coba pengaruhi Mama terus. Mama nggak akan berubah pikiran, Pak. Lagian, Mama malah heran sama Papa. Nggak penasaran, Pak? Kalau seandainya ternyata Atika adalah anak kandung kita, dan Papa nggak tahu, apa Papa nggak akan menyesal seumur hidup, Pak? Coba bayangin, anak kandung kita hidup berkesusahan tanpa pendidikan yang cukup, tanpa kasih sayang dari kita. Coba, apa Papa pikir deh, apa nggak akan nyesel, Pak?
Bapak yakin nggak mau Tika bantuin? Bapak kan masih sakit. Ya, nggak apa-apa. Pak, perlu saya bantu, Pak? Nggak apa-apa Tika. Saya sudah sembuh kok. Dokter? Udah lama nunggu? Lumayan. Tika, kamu temenin Dokter Sultan aja. Biar nanti Mbak yang bantuin saya ya. Permisi Dokter Sultan. Dokter Sultan kenapa ya? Kok kelihatannya dia sedang marah? Bentar ya, Dokter. Itu Pak Aryanya sebentar lagi juga pasti bisa diajak ngobrol kok. Saya tidak ingin bicara dengan Pak Arya. Saya justru ingin bicara sama kamu, Tika. Bicara sama saya? Tentang apa toh? Mbak, Ya, Dokter Sultan udah lama nunggu di sini. ya udah lumayan lama gitu deh Pak. Mungkin dia kesel ya nunggu lama ya. Makanya mukanya jadi seperti itu. Oh iya Pak. Aduh, saya mau minta maaf banget Pak. Tadi waktu saya ngepel di kamar Mbak Atika, nggak sengaja saya jatohin boneka kuda yang ada di kamar Mbak Atika itu Pak. Boneka kuda. Saya permisi dulu ya Pak ya. Dokter, saya tahu kalau dokter marah sama saya. Soalnya bukannya langsung bawa Pak Arya pulang ke rumah gitu, tapi malah mampir dulu ke restoran. Tapi kalau misalkan dokter memang marah, ya marahin Pak Arya aja lah. Soalnya Tika udah bilang gitu, bukannya istirahat aja langsung ke rumah, tapi malahan menclok dulu. Tapi Pak Aryanya nggak mau denger. Bukan itu, Tika. Saya mau bicara soal lain. Soal ini. Boneka itu Iya. Boneka ini. Kenapa boneka ini bisa ada di kamar kamu, Tika? itu Setahu saya, sebelum kamu jatuh ke sungai, semua barang-barang kamu ada di kontrakan di Bogor, kan? Jadi mana mungkin kamu jatuh ke sungai berbarengan dengan semua barang-barang kamu, termasuk boneka ini. gawat ini. Kang Mas sepertinya sadar kalau aku itu cuma pura-pura hilang ingatan aja. Aduh, ini gimana toh? Sekarang jawab pertanyaan saya. Kenapa boneka ini bisa ada di tangan kamu, Tika? Dan apa benar kamu yang menyuruh Pak Arya untuk mengambil semua barang-barang kamu yang ada di bawah? Benar begitu? Itu Lucu ya. Kamu sama sekali nggak kenal dengan saya. Tapi kamu masih ingat dengan boneka ini? ini udah saatnya. Kayaknya memang Atika itu harus ngaku.
Nggak ada jalan lain. Jawab, Tika. Kenapa kamu diam saja? Sebenarnya apa? Kenapa, Tika? Oh ya ampun, ternyata di sini. Pantesan dicariin di kamar Titan nggak ada. Ada apa? Itu dok. Sorry ya, tapi Titan lagi nyari boneka kudanya. Ini. Sorry ya, maaf. Titan minta-minta banget ini sebelum dia tidur. Ini kan boneka kesayangannya dia, boneka kuda ini. Tapi kata Simba tadi, boneka ini kan ada di kamarnya Atika. Ada di kamarnya Atika lagi ya? Pantes aja nggak ada di kamarnya Titan. Ya Titan itu kan emang suka banget di kamarnya Atika. Aduh, Titan itu ya beneran manja banget sama suster medoknya. Emangnya ada apa dokter? Maaf, saya salah sangka. Ya udah, saya kasih ini ke Titan dulu ya. Permisi. Masya Allah, Tika. Tika, saya minta maaf, Tika. Saya udah salah sangka sama kamu, Tika. Saya tahu mungkin kamu sekarang marah, Tika. Tapi saya benar-benar minta maaf. Karena tadi saya sudah ngebentak kamu, Tika. Enggak, Kang Mas. Kang Mas nggak salah. Tika yang salah. Tika yang seharusnya minta maaf sama Kang Mas. Maafin Tika, Kang Mas. Kamu mau kan? Maafin saya. Tika, tolong Tika. Sekali lagi saya minta maaf. Saya benar-benar menyesal, Tika. Tolong maafin saya ya. Saya janji, mulai sekarang saya nggak akan ngebentak-bentak kamu lagi, Tika. Syukurlah, hampir saja. Bisa sia-sia usaha Tika selama ini kalau tadi Sultan tahu semuanya. Maaf, Dokter Sultan. Tapi ini demi kebaikan dokter juga. Kira-kira Fahri bisa nggak ya halangin papa sama mama untuk tes DNA? Masuk. Nai, Kenapa, Pak? Papa pasti kesini mau bujuk Naira kan? Supaya Naira nggak ngambek. Supaya mau ngerti sama Mama, gitu ya? Nai, kamu tahu mamamu kan? Kalau udah punya mau, Ya makanya dong, Pak. Papa tuh bujuk Mama. Lagi Mama tuh ngapain sih tes-tes segala bikin hati Naira sedih, tau nggak sih? ya itu kan mungkin karena mamamu penasaran mungkin sayang. Ya tapi penasaran nggak segitunya kali, Pak. Kan Naira kan udah pasti anaknya Papa sama Mama kan? Pak, kok malah diem aja sih? Kenapa? Gini, Naira, kamu dengar papa baik-baik, ya. Kenapa kamu nggak biarin aja mamamu untuk tes DNA? Supaya mamamu senang. Nah, kalau kamu yakin kamu anak papa dan mama, nanti hasil tesnya salah kan? Kok malah bela Mama sih, Papa? Papa udah deh, kalau Papa nggak bisa bikin Naira tenang, mendingan Papa keluar aja deh, biarin Naira sendiri. Ya udah, kamu istirahat ya.
gue masih penasaran. Kok bisa kebetulan banget ya Arya sama Atika datang ke restoran tempat Naira makan? Jangan-jangan semua ini udah direncanakan. Gue harus cari tahu. Mungkin kalau di rumah Atika nggak pura-pura hilang ingatan. Saya benar-benar minta maaf, Tika. Gak apa-apa kok, dokter. Kamu tahu, saya itu benar-benar takut, Tika. Begitu saya tahu kamu gak ingat sama saya. Tapi ternyata itu belum seberapa. Karena saya jauh lebih takut, Tika. Kalau kamu itu hanya pura-pura untuk gak ingat sama saya, Tika. Iya, itu seperti Mas Fahri. Jangan-jangan dia mata-matain aku. Gawat. Gak sopan banget sih. Main cium-cium kayak begitu. Maaf, Tika. Namanya juga hilaf. Tapi ya, itu kan juga salah satu bentuk terapi memori. Habis kamunya nggak ingat-ingat sama saya. Padahal udah berkali-kali saya coba ingetin kamu. Hilaf. Bilang aja kesempatan. Ya udah, kalau gitu saya besok balik lagi ya. Saya akan cari cara lain buat ngebalikin memori kamu. Ya udah, jangan nangis lagi ya. Sekarang saya pamit. Udah kelinci. Balasnya udah kuda. Pahit. Maafin Tika, Kang Mas. Jangan pernah marah sama Tika. Tika memang sudah ngebohongin Kang Mas. Tapi Tika terpaksa. Itu kan mobilnya Fahri. Mari, keluar lo. Gua tahu lo di sini. Keluar. Oh, jadi lo nggak mau keluar? Boni. Lu Nyawa ini juga, Tan. Gak usah cengengesan. Ngapain lo di sini? Oh, gua cuman iseng aja. Jawab. Ngapain lo di sini? Gua tahu. Iya kan? Jawab. Gua nggak bisa ngomong, Tan. Kalau jadi gini, gimana ngomongnya? Sama sih. Lo mau ngeracun pikiran gua? Biar gua mati kan tuh berantem. Iya kan? Gua udah mau mati nih, gua mau bunuh gue ya. Gua nggak bisa ngomong udah. Lu denger dulu dong, Tan. Gua nggak mau ngeracunin pikiran lu kok. Tapi kan mungkin aja kan Atika itu emang cuman pura-pura lupa ingatan ya. Mungkin kan? Pura-pura kata lu. Dia itu emang lupa ingatan. Ngerti lo? Gak usah ngeracunin pikiran gua. Ngerti lo? Iya. Tapi lu tau gak? Ada istilah kalau cinta itu kadang bisa membutakan mata kita.
Dan itu yang sedang terjadi sama lu, Tan. Lu nggak bisa ngelihat semua kenyataannya karena cinta buta lu itu. Lebih baik sekarang lu pulang. Dan jangan pernah lu ganggu Atika lagi. Ngerti? Oke, gua pergi sekarang, tapi ada satu nasihat terakhir buat lu, Tan. Lu tetap harus selalu waspada. Karena dunia kita ini emang terlalu kejam, Tan. Dalam sekejap, lu bisa kehilangan orang yang paling lu cintai, Tan. Gue pernah ngerasain kayak gitu. Mungkin sekarang giliran lu, Tan. Diam lu! Sia! Awas, sore. Gue nggak boleh terpengaruh. Gue nggak boleh. Gue harus percaya sama Atika. Iya. Gue harus percaya sama Atika. Jadi benar, Tika. Apa yang dikatakan Faris selama ini? Kamu itu pura-pura lupa ingatan. Cinta dan dusta. Jadi Atika itu benar-benar hilang ingatan. Tahu nggak ya? Kalau misalnya Atika ingat, nggak mungkin dong tadi Atika dorong Sultan. Jangan-jangan tadi Atika ngeliat gua ada di sana. Terus dia pura-pura ngedorong Sultan. Gua harus cari tahu ini. Dan kalau Atika benar-benar pura-pura lupa ingatan, gua harus pergokin dia. Gua akan buka kedok dia. Gimana, Ri? Kamu udah nemuin cara belum untuk kalangin Atika tes DNA sama mama papa aku? Belum, Nay. Aku belum nemuin caranya. Ya, Ri, cepetan dong. Iya. Kamu sabar ya, Nay. Aku pasti cari tahu gimana caranya. Ntar aku kabarin kamu deh, ya. Ya udah. Senyum dong. Aku capek, Ki. Kita pulang aja yuk. Lagi pula, kasihan Carol sendirian di rumah sama pembantu. Ntar lagi ya. Tinggal ngomong sama relasi aku yang itu. Habis itu kita langsung pulang deh. Ya. Maaf ya, Mbak ya. Iya, nggak apa-apa. Nino, ini minum ya. Hendra! Nino, Nino. Yandra. Maaf ya, Di. Kamu udah capek banget ya? Ya udah. Kita pulang sekarang yuk. Hai, Suster Medok. Gak sopan banget sih, masuk-masuk aja ke kamar perempuan. Soalnya tadi
ada perlu apa datang ke sini? Kenapa semua barang-barang ini ada di kamu? Kenapa semua barang-barang ini ada di kamar ini? Kemarin kuda. Sekarang ini. Jadi benar, Tika. Apa yang dikatakan Faris selama ini? Kamu itu pura-pura lupa ingatan. Iya. Dokter Sultan. Cukup! Kamu gak usah bohongin saya. Tika, ingat ya. Dalam sebuah hubungan, yang terpenting adalah kejujuran. Dan kamu itu sudah melanggar ya, Tika. Saya benar-benar udah gak bisa percaya lagi sama kamu. Gak bisa, Tika! Kang Mas! Ingat, saya sudah sangat-sangat kecewa. Saya kecewa sama kamu! Kang Mas! Kang Mas, dengerin dulu Kang Mas! Kang Mas! Kang Mas. Masya Allah. Untung cuma mimpi. Tapi kenapa rasanya kayak benar-benar kejadian nyata ya? Dan Tika juga benar-benar takut banget ini. Aduh ya Allah, ini ada apa? Pak, saya takut, Pak. Jujur, Tika benar-benar kayak udah nggak bisa gitu nerusin sandiwara ini, Pak. Apa yang kamu takutin sih, Tika? Saya takut kalau nantinya Kang Mas itu bakalan curiga gitu sama Tika. Dia bakalan marah besar. Sampai-sampai tadi itu Tika kebawa mimpi, Pak. Dan semakin lama juga Tika itu kayak nggak bisa gitu bersandiwara di depan Kang Mas, Pak. Tapi kamu sendiri lihat kan, bagaimana nekatnya orang-orang yang membenci kamu. Saya yang berusaha menolong kamu langsung jadi sasaran. Mereka bahkan mau menculik Titan, anak kecil. Tapi Pak, begini, saya nggak bisa melarang kamu. Kalau memang kamu mau mengatakannya kepada Sultan, terserah kamu. ya Allah, bagaimana ini? Apa yang harus Tika lakuin ya Allah?